Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devalan Kusuma. Saya kelas 10 TKJA nomor absen 12. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berhubungan dengan TKJ, khususnya tentang VoIP. VoIP singkatan dari Voice over Internet Protocol. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. VoIP juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihannya. Salah satu dari sekian banyak kelebihan VoIP adalah memiliki biaya yang rendah. Terus memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada pada suara, seperti memanfaatkan jalur internet atau bandwidth yang telah disewa ke ISP, sehingga tidak diperlukan lagi tambahan biaya atau menekan biaya percakapan telepon yang masih menggunakan jalur public switched telephone network atau PSTN. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan majunya teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil. Teknik pemampatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 8 kbps bandwidth. Selanjutnya, memungkinkan digabung dengan jaringan teknologi lokal memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Terakhir, variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC sambung ke telepon biasa atau disambung ke IP phone handset. Ada juga kekurangan VoIP, yaitu kualitas suara yang masih kurang baik. Perlu dilakukan perjanjian dengan lawan bicara yang hendak menggunakan VoIP. Kualitas suara juga tergantung dari banyak paket atau pengguna internet dalam satu jalur yang sama. Peralatan penunjang yang masih dikatakan sangat mahal. Belum adanya support secara penuh oleh pemerintah. Ada juga kebutuhan yang diperlukan oleh perangkat VoIP, seperti protokol. Protokol juga meliputi dari salah satunya TCP atau IP. TCP atau IP adalah Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Ada juga application layer. Fungsi utama lapisan ini adalah pemindahan file. Lanjut. TCP sudah tadi. Sekarang User Datagram Protocol atau UDP. UDP yang merupakan salah satu protokol utama di atas IP merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Header UDP hanya berisi 4 file, yaitu source port, destination port, leg, dan UDP checksum, di mana fungsi hampir sama dengan TCP. Namun, fasilitas checksum pada UDP bersifat opsional. Lanjut. H323. H323 adalah salah satu dari rekomendasi ITUT, International Telecommunication Union Telecommunication. H323 merupakan standar yang menentukan komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Layanan tersebut adalah komunikasi audio, video, dan data real time melalui jaringan berbasis paket. Lanjut.
SIP, singkatan dari Session International Protocol. SIP adalah suatu signaling protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang bisa meliputi suara, video, atau teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lain untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna, misal dengan RTP, Real-Time Transfer Protocol, untuk transfer data secara real-time, dengan SDP, Session Description Protocol, untuk mendeskripsikan sesi multimedia, dengan Megaco Media Gateway Control Protocol untuk komunikasi dengan PSTN, Public Switch, Telephone Network. Oke, lanjut. VoIP juga memiliki macam-macam. Salah satunya adalah VoIP server. VoIP server adalah bagian utama dari jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server. Perangkat ini juga digunakan untuk mendefinisikan jalur atau aturan antar terminal. Oke, selanjutnya VoIP switch. Konsep dasar penggunaan sirkuit switching yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadi komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya menjadi eksklusif dimiliki oleh dua titik yang menggunakannya. Contoh, Anda tinggal di Jakarta dan hendak menelepon kerabat ataupun saudara Anda yang berada di luar kota. Selama proses komunikasi Anda dan kerabat terjadi, jalur telepon dari Jakarta ke Surabaya ataupun kota-kota lain adalah eksklusif milik Anda dan lawan bicara. Alhasil biaya pun membengkak karena Anda harus membayar jalur telepon tadi. Keempat, coder decoder. Agar dapat melewati jalur packet switch dengan baik, VoIP membutuhkan proses coder dan decoder. Proses ini mengkonversi sinyal audio menjadi data digital yang didapatkan kompresi untuk kemudian dikirim lewat jalur internet. Oke, lanjut. Yang kelima, softphone atau software. Selain berupa telepon utuh, hardware, perangkat telepon juga bisa berbentuk software. Di dunia VoIP, perangkat ini disebut softphone. Softphone memiliki jenis yang beragam, baik dari kemampuan dan lisensi. Saat ini yang banyak softphone yang disebarkan dengan lisensi gratis. Bahkan ada yang menyediakan lisensi software gratis sekaligus layanan jaringan VoIP-nya. Dan yang terakhir adalah VoIP Gateway. Gateway digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu antar jaringan H323 dan jaringan non-H323. Sebagai contoh, gateway dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antar terminal H233 dengan jaringan telepon, misalnya PSTN. Ada beberapa contoh software VoIP. Antara lain, Skip. Skip adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skippy. Pada saat menggunakan Skippy, maka pengguna yang sedang online akan mencari pengguna Skippy lain, lalu mulai membangun jaringan untuk menemukan pengguna-pengguna lainnya. Skippy memiliki berbagai macam fitur yang dapat memudahkan pengguna untuk berhubungan dengan pengguna telepon konvensional dan telepon seluler. Nomor 2,
NetMeeting. Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft yang merupakan salah satu aplikasi yang mendukung VoIP dan juga video conference. Aplikasi ini menggunakan protokol H323 untuk video dan audio conference sama dengan aplikasi lainnya, tetap memerlukan registrasi untuk mendapatkan user ID dan password agar bisa berkomunikasi dengan para pengguna NetMeeting lainnya. Selanjutnya, XLead adalah sebuah aplikasi open source pendukung VoIP menggunakan teknologi SIP (Session Intelligence Protocol). XLead dikembangkan pertama kali oleh Counterband. Ada 2 rilis yang telah dikeluarkan untuk aplikasi ini yang mempunyai perbedaan fitur. XLead 2.0 digunakan untuk Macintosh dan Linux menggunakan Xpro Codebase, and XLead 3.0 untuk Windows yang menggunakan Ivy-Bend Codebase. XLead 2.0 hanya untuk suara saja, sedangkan XLead 3.0 sudah memiliki fitur suara, video, dan instant messaging atau media untuk chatting. Selanjutnya, Yahoo Messenger. Aplikasi ini sama secara garis besar memiliki konsep atau cara kerja yang mirip dengan Skype. Namun, Yahoo Messenger kurang digemari yang dikarenakan menurut beberapa sumber yang penulis temukan kurangnya kualitas suara yang dihasilkan dibandingkan dengan Skype. Oke, selanjutnya kita menuju ke gambar diagram VoIP. Ini adalah salah satu contoh gambar dari diagramnya. Terdapat internet, komputer, phone adapter, standar phone, laptop, mode device, IP iPhone, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.